Akhirnya Bribka RR bongkar soal pelecehan, Komnas HAM, Putri Chandrawati ungkap ke Susi dan Om Kuat. Teras Gorontalo, akhirnya Bribka RR alias Ricky Rizal bongkar soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Pasalnya, Bribka RR alias Ricky Rizal salah satu tersangka yang berada di Magelang. Desas-desus peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang memicu terjadinya kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan, Komnas HAM kembali hidupkan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Setelah didatangi istri dan keluarga, akhirnya Bribka RR rubah haluan melawan skenario Ferdy Sambo. Awalnya, dugaan pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati itu sudah di SP3 oleh penyidik. Berubah-ubahnya keterangan dari istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati soal dugaan pelecehan seksual itu seakan-akan menambah panjang drama kasus pembunuhan Brigadir J. Yang mana, dituding Brigadir J, telah melukai harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Berikut ini pengakuan Bribka RR, tentang kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Disadur dari YouTube Uncele Wira, saat ini Bribka RR, atau Ricky Rizal, telah ditetapkan sebagai salah satu dari 5 tersangka dalam kasus Brigadir J. Bribka RR, juga sebagai saksi mata detik-detik dihabisi nyawanya Brigadir J. Menurut pengakuan Bribka RR bahwa Putri Chandrawati sempat bertemu dengan Putri Chandrawati. Setelah selesai peristiwa yang diklaim Putri Chandrawati sebagai tempat dugaan pelecehan seksual di Magelang. Bribka RR pun membeberkan kepadanya lah Putri Chandrawati meminta bertemu dengan Brigadir J. Bahkan Bribka RR, atau Ricky Rizal secara tegas mengatakan bahwa tak tahu peristiwa diduga pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Cerita itu bermula ketika Baradae dan Bribka RR yang berada di SMA Taruna Nusantara pada 7 Juli 2022 lalu. Kala itu, Bribka RR bertemu dengan Pamong Putra Sambo di asrama SMA Taruna Nusantara. Bahkan, dia, Bribka Ricky Rizal, hendak ingin bertemu Pamong lainnya yang berada di alun-alun Magelang, kata Umar, menirukan perkataan Bribka RR, dikutip dari YouTube Uncele Wira, Rabu 7 September 2022. Singkat cerita, Baradae menerima telepon dari Putri Chandrawati yang menyuruh kedua ajudan itu balik rumah. Sesampai, Bribka RR dan Baradae tidak melihat seorang pun lantai 1. Karena mereka berdua naik ke lantai 2 dan melihat Susi sedang menangis. Sedangkan Om Kuat dalam kondisi tegang dan panik, ucapnya lagi. Kemudian, Bribka Ricky Rizal menanyakan peristiwa itu kepada Om Kuat. Lantas Om Kuat menceritakan yang mana dia, Om Kuat, melihat Brigadir J di tangga dan langsung lari saat Om Kuat tegur. Terus, saya, Om Kuat, memerintahkan Susi asisten rumah tangga itu memeriksa kondisi Putri Chandrawati, katanya lagi. Berdasarkan pengakuan atau keterangan dari Bribka RR bahwa Om Kuat dan Susi mendapati Putri Chandrawati tergeletak di kamar mandi. Lalu Brigadir J datang kembali hendak mau jelaskan ke Om Kuat tetapi Yosua menangis dan dihalangi Om Kuat dengan pisau, ujar pengacara Bribka Ricky Rizal, Erman Umar. Pasca itu, Bribka RR melihat kondisi Putri Chandrawati atas permintaan Om Kuat. Saat itu, Bribka RR melihat Putri Chandrawati sudah berbaring di dalam kamar lantai 2, ucapnya. Bahkan, klien saya pun menanyakan apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati. Namun Putri Chandrawati tak menjawabnya, hanya menanyakan posisi Brigadir J di mana, ungkapnya. Sebelum memanggil Brigadir J, Bribka RR mengamankan senjata terlebih dahulu. Ricky Rizal berinisiatif mengamankan senjata bersama Baradae, yang berada di kamar ADC lantai 1, tuturnya. Bribka RR takut ketika senjata tak diamankan, karena Brigadir J sempat besi tegang dan dihalangi Om Kuat dengan pisau. Lalu, Bribka RR mencari Brigadir J, dan temukannya di depan rumah. Bahkan Bribka RR, sempat menanyakan apa yang terjadi kepada Brigadir J. Setelah itu, Bribka RR membujuk Brigadir J untuk bertemu dengan Putri Chandrawati, karena diminta langsung. Selang berapa lama Brigadir J, mau bertemu dengan Putri Chandrawati di kamar lantai 2, katanya. Sesampainya, kata Bribka RR, Yosua duduk di lantai dan Putri Chandrawati berbaring di tempat tidur. Bribka RR menunggu di luar kamar, pembicaraan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir J tak didengar oleh Bribka RR, imbuhnya. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, mengatakan, dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang dapat diproses apabila didukung alat bukti.
Ia menyayangkan, dugaan pelecehan tersebut tidak dilaporkan oleh Putri maupun Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo ke Polres setempat pada hari kejadian, sehingga tidak ada olah tempat kejadian perkara dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian itu. Sepanjang didukung dengan alat bukti ya kami proses. Sayangnya mereka tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, Polres, sehingga ada olah TKP dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian tersebut, ujar dia, kepada wartawan di Jakarta, dilansir dari Antara, belum lama ini. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan memang adegan rekonstruksi itu tidak diperagakan dugaan pelecehan. Karena itu tidak etis, bisa jadi kategori porno aksi, makanya yang ditampilkan paskanya. Saat itu, Rosi bertanya kepada Ketua Komnas HAM, terlihat adegan rekonstruksi itu Putri Chandrawati sedang berbaring, ada juga Om Kuat duduk di lantai hingga Brigadir J. Lanjut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan setelah itu Susi mendengar tangisan lalu memanggil Om Kuat, kemudian bertanya. Dalam keterangan dua saksi ini, Ibu Putri, Putri Chandrawati, mengatakan mengalami yang namanya pelecehan seksual itu, papar Ketua Komnas HAM, saat hadir dalam acara Rosi, yang dikutip dari YouTube Madam Suki, Minggu 11 September 2022. Lantas, Rosi memotong. Sorry, katanya dari mana Komnas HAM ikut tahu bahwa ada kesaksian Om Kuat dan Susi itu, diceritakan oleh Putri Chandrawati. Karena kesaksian lain mengatakan hanya tahu tangis Putri Chandrawati tidak diceritakan, dugaan pelecehan seksual, Red, kepada dua saksi ini, Om Kuat dan Susi, tanya Rosi. Itu versi Ibu Putri Chandrawati, jawab Ketua Komnas HAM.